Kalau saya fokus bangun itu balai latihan kerja di Sikasi. Anda kasih keterampilan, Anda kasih dia alat kerja, kasih dia tali kail, bukan kasih dia ikan. Orang yang meminta saya untuk jadi wakil itu Pak Florimak. Sebelum yang lain-lain ada, ini saya orang pertama yang diminta Pak Florimak. Bupati atau wakil bupati, tergantung penugasan dan dinamika yang berkembang. Ya. Tetapi kalau sebut figur yang seperti Stefanus Sai tadi, saya pikir why not? Halo Sobat Florespedia, jumpa lagi bersama saya Sonya Jati dalam acara podcast Florespedia dengan segmen khusus Mencari Pemimpin Sikap. Dan pada segmen khusus kali ini tentunya kita akan fokus mengulik tentang sepak terjang, rekam jejak, gagasan dan juga komitmen dari para bakal calon kepala daerah yang berencana mengikuti kontestasi Pilkada Sita tahun 2024 ini. Dan untuk sesi keempat kali ini sudah hadir di studio podcast kami seorang bakal calon wakil bupati Sika periode 2024-2029. Beliau adalah Bapak Franciscus Laka SPMT. Beliau adalah seorang Direktur Perusahaan Umum Daerah Wetuan Sika masa jabatan 2022-2027. Selamat datang Bapak Frans di studio podcast kami. Selamat malam semua tim podcast juga masyarakat penggemar pemirsa Florespedia. Terima kasih kami diundang untuk kesempatan yang baik ini dan sangat lengkap. Baik, sama-sama Bapak Frans. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Baik. Baik ya Bapak. Kita jalani aktivitas sebagaimana biasanya. Saya senang bahwa punya anak-anak muda yang punya bakat luar biasa untuk menggali persepsi dari calon-calon pemimpin ke depan supaya menjadi pengetahuan bagi masyarakat. Saya menyapanya dengan adik Sonya ya. Sonya ya. Ya. Baik Bapak. Sahabat Florespedia, Bapak Frans ini adalah salah seorang Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum. Baik, beliau ini juga adalah salah satu bakal calon wakil bupati Sika periode 2024-2029. Nah, Bapak Frans, pasti sahabat Florespedia penasaran ini dengan Bapak Frans. Mungkin bisa digambarkan secara singkat kepada sahabat Florespedia tentang riwayat hidup, perjalanan, aktivitas pekerjaan, baik itu organisasi sosial kemasyarakatan yang digeluti atau diikuti sampai dengan saat ini. Oke, baik. Saya sebenarnya banyak orang Sika mengenal saya dengan ada yang memanggil dengan Frans, ada yang memanggil dengan Laka. Kalau sebagian masyarakat lebih mengenal saya sebagai orang Liau. Tapi sesungguhnya saya lahir di Watu Blapi. Di Watu Blapi, di salah satu wilayah di Kecamatan Hewakloang. Dan saya sebenarnya orang tua saya dari kalau bapak dari wilayah Liau tapi mama dari atas, dan saya untuk daerah atas saya diserai dengan secara adat bahwa saya adalah bagian daripada keluarga di atas, bukan karena sebagai ipar tapi saya anak dari wilayah itu. Saya lebih banyak besarnya di kota. Perjalanan saya SD di ISD Impres Nangameting, biasa. SD dari tahun 79 sampai dengan tahun 83. SMP Negeri Tampil, tamat tahun 88. Tahun 88 saya ke SMA Negeri, tamat tahun 91. Kalau teman-teman PMKRI tahu, Heri Soba itu kami seangkatan. Jadi salah satu aktivis. Beliau salah satu aktivis PMKRI yang cukup handal. Dan setelah masa itu, karena keterbatasan ekonomi, ya kita mencari kerja dan sebagainya. Saya pernah di PDM, dulu PDM itu saya pernah tahun 91 sampai 92. Tahun 93 saya ikut tes PNS dan cukup banyak instansi yang saya gelutin.
mulai dari bagian keuangan, kepegawaian, terakhir saya Bapeda dan PU. Saya selesai, sebenarnya STMT-nya itu didapat karena penugasan negara. Saya pernah alumni D3 UGM untuk planologi. Saya lanjutkan S1 di Undip untuk juga planologi, dan terakhir juga beasiswa dari Departemen PU. Saya menamatkan S2 di ITS untuk perencanaan infrastruktur prasarana wilayah. Nah, itu sekelumit tapi titel itu bukan sesuatu yang perlu dibanggakan, tetapi hasil kerja yang perlu dibuktikan. Bahwa selama bekerja tentu kami digaji. Kalau digaji tidak harus mengklaim apa yang Anda kerjakan. Jadi saya tipe yang tidak pernah mengklaim. Kalau sebagian besar air di Kabupaten Sika ini pekerjaan saya sebenarnya. Salah satu yang paling luar biasa, air lewat laut dari Pulau Kojegete ke Parumaan. Itu pekerjaan kami ditantang dan bisa. Saya juga salah satu yang menginisiasi penataan kawasan kota. Salah satu yang berhasil itu di daerah Misir yang sekarang sudah terbuka, dulu kan setengah mati. Tapi melalui pendekatan persuasif, bukan duit. Duit bukan masalah. Tetapi modal utama adalah keterlibatan para pihak dan merasa dia dihargai sebagai pemilik. Dan ketika dibangun komitmen, dijelaskan secara teknis dan dia paham, faktanya sekarang daerah itu sudah terbuka bagus. Daerah lembaga yang dari dulu mentok, itu juga dulu rancangan kami, tapi saya tidak mengklaim itu. Pada intinya kami digaji, jadi kami harus kerja dan sumbangsi pemikiran sebagai bentuk pengabdian kami sebagai pekerja. Nah, mungkin publik Kabupaten Sika, terutama teman-teman ASN bilang, Frans Laka ini orang goblok. Saya akui, banyak bilang saya orang goblok. Karena punya pekerjaan, terakhir saya kabit cipta karya, kabit di perumahan. Saya sebenarnya juga punya potensi untuk menjadi pejabat lebih tinggi, itu sangat mungkin. Saya seorang master di bidang perencanaan infrastruktur. Saya juga pangkat saya tidak cukup bagus, karir saya, kemampuan dan sebagainya saya pikir bisa, tapi saya memutuskan berhenti di usia 45 tahun 2 minggu. Untuk berhenti berhenti ASN. sebagai ASN. Baik. Itu mengecewakan banyak pihak dan saya sampai ada teman-teman yang bilang ini Frans Laka orang goblok. Padahal pekerjaan atau profesi ASN itu dikagum-kagumkan untuk kita orang Timur, ASN itu segala-galanya. Karena apa? Tidak ada angin, tidak ada hujan, kita duit, gaji untuk hidup secukupnya itu bisa. Tetapi saya harus bilang bahwa saya adalah tipe petarung. Kalau saya komit dengan tujuan saya tertentu dan saya merasa pas, it's okay, saya maju. Sehingga saya ikut tes di PDM dan berhasil menduduki periode pertama 2017 sampai dengan 2021. Dan karena kami hanya 4 tahun, saya harus berhenti kembali sebagai masyarakat biasa. Ya, selama 1 tahun 7 bulan ya saya bekerja. Saya tukang. Saya bukan tukang, saya tukang batu, tukang kayu. Nah, itu. Dan saya tukang gambar, saya bisa jadi konsultan, saya bisa pedagang, aslinya saya dari kecil pedagang, saya juga bisa jadi konsultan, sehingga kontraktor, dan saya jalani itu fine-fine saja. Tapi ketika pemerintah membuka kembali ada tes di Perumda, saya ikut. Dan kami berkompetisi, dan saya pegang janjinya mantan bupati bahwa nilai terbesar dia lantik, dan saya bersyukur bahwa beliau memegang komitmennya itu, sehingga saya kembali menjadi direktur PDM. Dan hari ini mungkin publik juga kaget, PDM-nya belum selesai kok Frans Laka mau maju jadi bupati. Bupati. Saya harus ngomong ke publik bahwa
setiap jabatan itu memang butuh finishing, butuh sampai selesai. Tetapi dalam perjalanan saya menjadi direktur PDM bisa diklarifikasi. Saya punya komitmen, saya diminta oleh karyawan itu untuk tes. Secara pribadi sebenarnya saya sudah tidak lagi. Termasuk Pak mantan Bupati meminta saya kembali untuk ikut tes. Karena ada sesuatu yang perlu diselamatkan di Perumda Air Minum Barpuan. Nah, mungkin teman-teman pers tahu situasi dan kondisi dan sebagainya, sehingga sampai ada demo karyawan itu sebenarnya bentuk dukungan. Mereka tidak mau PDM menjadi. Tapi saya punya komitmen ketika saya menaikkan rating kas Anda sampai dengan nilai tertentu, boleh saya pamit? Mereka bilang boleh. Dan hari ini PDM sudah bisa live 4 bulan ke depan. Dari situasi yang sebenarnya hampir tidak bisa bayar gaji, hampir tidak bisa operasional. Hari ini PDM sudah. Dan itu saya sebenarnya begini, saya tidak bisa klaim itu sebagai juga keberhasilan. Karena fungsi leader itu adalah mengorganisir tim kerja untuk mencapai apa yang kita maksudkan. Sehingga dalam hal ini itu sebenarnya kerjasama saya dengan pegawai PDM juga pelanggan. Nah, termasuk teman-teman pers itu sangat dukung saya. Jadi itu sekelumit yang bisa saya sampaikan, tidak lebih dan tidak kurang. Hari ini ketika kami maju sebenarnya juga bukan ujuk-ujuk. Saya sudah memplanningnya sudah dari jauh hari, dan mungkin hari ini publik baru saya sampaikan itu. Terima kasih. Baik, Bapak Frans, sebelum kita berbincang lebih lanjut terkait kontestasi Pilkada Sika 2024 ini, tadi saya mendengar Bapak di umur 45 tahun 2 minggu. 2 minggu ya, Bapak mengundurkan diri sebagai seorang ASN. Mengapa Bapak memilih mengundurkan diri? Padahal itu kan jabatan yang diiming-imingkan oleh generasi muda saat ini. Terima kasih. Saya pikir menjadi rekan pers bisa live kan? Tidak harus menjadi ASN. Semua jabatan apapun posisinya, apabila kita tekuni dan kita yakin itu bisa menjadi berkat buat kita, saya pikir tidak perlu ragu. Memang sebagian kita berpikir bahwa menjadi ASN itu lebih baik ketimbang menjadi wira swasta. Jangan salah. Menjadi wira swasta itu sebenarnya orang petarung. Karena apa? Dia harus menyiapkan dirinya dengan segala tantangan. Kalau jadi ASN ini kan tanggal 1 terima gaji kan. Minta maaf saya tidak mengurangi, tapi kadang-kadang ada yang bilang kerja tidak kerja tetap terima gaji. Tapi tidak. Sekarang ASN sudah banyak varian-varian untuk kontrol. Tetapi menjadi wira swasta itu hidup Anda lebih tertantang. Dan jangan salah, kami ASN ini kan sebelumnya ekonominya rata-rata ini. Dan orang wira swasta sebenarnya ekonominya lebih. Anda bisa menciptakan lapangan kerja untuk orang lain. Tapi kami ASN tidak. Kami hanya bekerja untuk mempersiapkan infrastruktur bagi orang lain bekerja. Tetapi orang yang wira swasta sebenarnya lebih tertantang hidupnya. Dan mereka lah pekerja sesungguhnya. Baik, Bapak Frans. Artinya semua pekerjaan itu adalah baik adanya ya. Harus ditekuni dengan baik. Jadi Bapak Frans ini adalah seorang teknokrat juga sekaligus direktur Perumda Barpuan dengan masa jabatan 5 tahun. Mengapa nih Bapak Frans memilih untuk bertarung dalam kontestasi Pilkada Sika tahun 2024 ini? Baik, setiap keputusan itu didahului dengan analisa bahwa ada kesempatan baik untuk diri, untuk keluarga, dan untuk masyarakat. Sama seperti saya menjadi ASN juga, ketika saya ikut tes, saya bilang ada kesempatan baik untuk diri saya, keluarga, dan apa yang bisa saya kerjakan untuk masyarakat. Menjadi direktur PDM pun sama. Walaupun tantangan saya harus melepaskan ASN saya. Nah, sekarang tantangan saya adalah bagaimana saya harus melepas menjadi direktur PDM Perumda Air Minum dan bertarung, dan belum tentu dapat. Karena kami semua yang mau bertarung ini semua akan optimis menang. Tapi saya pribadi akan optimis bahwa saya tidak kalah. Kalau saya yakin bahwa saya kalah, saya tidak akan bertarung. Dan itu harus
kita pegang. Semua mereka yang maju ini adalah orang-orang terbaik Kabupaten Sika yang punya keinginan bahwa saya bertarung dan saya menang. Di sini tidak ada yang jadi juara. Yang ada adalah seizin tanah waktu, nian tanah, siapa yang harus memimpin Kabupaten Sika ini 5 tahun ke depan. Semua punya kesempatan yang sama, dan saya mengambil itu sebagai bagian daripada hak politik saya. Tidak ada deal-dealan. Saya tidak pernah deal mempertaruhkan hidup saya untuk sesuatu yang menjatuhkan harga diri saya, karena resikonya adalah anak dan keturunan saya. Kalau saya menjadi pecundang, resikonya juga buat yang ke depan. Karena saya kerja untuk yang ke depan, bukan saya kerja untuk yang ke belakang. Ke belakang itu sebagai bagian dari evaluasi. Memang mungkin banyak orang bilang, PDM belum 2-3 tahun. Tetapi saya pikir PDM, memang saya punya bisnis plan di sana yang belum. Tapi kan saya sudah menyampaikan bahwa jika ada tantangan lebih besar, jika ada penugasan lebih besar yang ternyata bisa saya lakukan, why not? Harus optimis, tidak bisa bilang tidak. Nanti ada juga besok lusa kalau ternyata punya sesuatu hal, harus yakin. Optimis. Ada Allah, ada alam, ada arwah. Berserah diri pada Tuhan, membangun elektoral sosial bersama masyarakat, menghargai bumi, juga meminta kesediaan para leluhur kita untuk membantu kita. Sebenarnya 3 unsur itu yang dipegang. Ketika Anda komit, Anda berjalan di alur yang benar. Saya pikir hanya itu yang bisa saya sampaikan. Artinya punya untuk menjadi kesempatan, punya niat ya Bapak. Ya. Dan juga pasti yakin optimis. Yakin optimis. Begini Adesonya, hari gini mau merit tidak sedang, Sika tidak sedang baik-baik amat. Coba kita lihat di orang-orang bank, orang-orang pasar. Bagaimana gerak ekonomi di lapangan? Susah. Daya beli turun. Kredit macet. Orang bayar rekening air setengah mati, kita harus datang ke rumah. Itu bukan masyarakat yang salah. Mungkin ada kebijakan yang salah. Coba kalau teman-teman ada lihat, saya sebenarnya tidak pas juga sebenarnya mengevaluasi. Tapi sebagai masyarakat mari kita ingat bahwa kita ini pernah ada suatu saat di mana kita dikurangi dananya oleh pemerintah pusat. Jangan salah, itu adalah sebenarnya akumulasi uang yang harus beredar dan berputar di dalam masyarakat karena kebijakan yang salah. Akhirnya rakyat yang menderita. Baik. Jadi itu ada alasan atau mengapa Bapak Frans ikut bertarung dalam kontestasi tahun ini. Dan alasannya tadi Bapak sudah jelaskan, mungkin apa misi gagasan yang mau Bapak perjuangkan untuk 5 tahun mendatang? Saya pikir harusnya ada pertanyaan begini. Bapak ini posisi di mana? Baik. 1 apa 2? Karena apa? Orang pada skeptis. Posisi itu menjadi skeptis. Ini posisi 1 apa posisi 2? Kalau 2 leseret. Kalau 1 the decision maker, pengambil keputusan. Saya pikir tidak. Untuk menjadi pemimpin, menjadi dalam pilkada, menjadi gubernur, menjadi presiden, menjadi wakil presiden, menjadi gubernur, menjadi wakil gubernur, menjadi bupati, jangan Anda lihat posisi. Kalau Anda seorang pemain, Anda harus bisa memanfaatkan itu, bagaimana memposisikan diri supaya Anda bisa mengapresiasi kekuatan Anda untuk kepentingan masyarakat. Tidak bisa bilang nanti kalau saya tidak. Bagi saya sebenarnya begini, maju nomor 1 sangat siap. Nomor 2, why not? Karena saya dan nomor 1 itu harusnya, ini sebab soal komunikasi. Ketika Anda komunikasi harus menampilkan apa ide gagasan Anda dan apa kekuatan Anda untuk menyampaikan ide gagasan. Kalau tidak ada, belum tentu chemistry itu dapat. Memang saya lihat kadang-kadang nomor 1 dan nomor 2 ini sering di tengah jalan. Kalau saya tidak. Bagi saya menjadi nomor 1, nomor 2 adalah bagian atau mitra saya. Menjadi nomor 2, nomor 1 harus menjadi. Dia harus dengar saya dengar dia. Jadi tidak ada yang perlu dipersoalkan. Sebenarnya itu inti. Tadi minta maaf, saya dibilang bahwa nomor 2 ya. Iya. Sesungguhnya saya ralat itu. Saya daftar itu nomor 1 dan nomor 2. Hanya saya sendiri. Kalau kita lihat rilis dari beberapa orang yang mendaftar,
hanya saya yang mendaftar pada posisi nomor 1 dan nomor 2. Karena apa? Saya sadar diri bahwa kalau kita mau maju itu karena penugasan, bukan karena keinginan. Nah, minta maaf kalau dengan mahar saya tidak akan. Tetapi kalau karena penugasan, berarti semua sistem bekerja dan itu baik untuk rakyat. Baik, sahabat Forespedia. Jadi Bapak Frans ini mendaftarkan diri pada nomor urut 1 sebagai bakal calon Bupati Sika. Nomor 1 dan nomor 2. Dan bakal calon Wakil Bupati Sika. Tergantung penugasannya. Baik, bagaimana dengan peluang atau dukungan kursi partai? Mengingat bahwa menjadi bakal calon kepala daerah itu minimal 7 kursi, dukungan 7 kursi dari DPRD. Ya, 20%. Iya. Baik, sahabat Forespedia, saya salah satu bakal calon yang hanya komit berada dalam satu rumah. Sehingga saya tidak pernah mendaftar ke partai lain. Dan kebetulan hari ini saya adalah kader Partai Golkar. Mungkin publik agak sedikit belum tahu. Saya punya KTA Golkar. Dan saya ini diusulkan oleh Golkar itu dari tahun 2021 secara resmi. Jadi Bapak adalah salah satu kader Partai Golkar. Kader Partai Golkar yang diusul dari 2021. Tapi belum banyak publik yang mengetahui itu bahwa Bapak belum adalah banyak kader publik yang partai. tahu karena publik tahunya saya adalah Direktur Perumda Air Minum Puan. Baik. Nah, saya tidak pernah mengajukan diri jadi caleg dan sebagainya. Itu sebagai bentuk menjadi kader partai itu tidak harus mengabdi untuk jadi caleg atau apa, tapi bisa di sektor lain asalkan bisa bersinergi. Tapi saya profesional, sehingga hari ini saya ini sebenarnya lagi berkompetisi dengan teman-teman yang turut mendaftar. Kami ada 7 orang. Tapi dari 7 orang itu yang kader partai yang diusul 2021 hanya saya. Sementara ada 1 juga kader partai, tapi dia tidak diusul di 2021 dan sisa 5-nya itu orang teman-teman dari partai lain. Dan sekarang sebagai kader partai yang loyal, ya silakan partai yang menilai. Dari kami 7 orang ini apakah diusulkan kader partai sendiri atau kader, tentu partai punya pertimbangan banyak dan kita sebagai kader partai itu tidak boleh sangat merasa harus kita dan sebagainya. Karena apa? Kepentingan kita adalah untuk menciptakan sinergi dalam rangka perhelatan politik ini dan membangun Kabupaten Sika Niantana ini. Kalau kita mulai berawal bilang mesti saya, kapan selesainya? Kapan selesainya? Jadi kami masih berkompetisi antara kami 7 ini nanti penugasan dari partainya posisi 1 atau kan masih ada ini partai lain yang harus bergandeng. Kita tidak bisa gengsi-gengsian, atau kita harus komunikasi kan harus dinamis. Komunikasi politis itu harus dinamis, tidak bisa ini. Tapi kalau saya komitmen bahwa saya tetap di satu rumah, saya akan komit di rumah itu sehingga saya tidak mendaftar ke partai lain karena saya merasa bahwa kalaupun seandainya saya terpilih, saya ditugaskan oleh Golkar. Sehingga kedepannya saya bekerja untuk masyarakat sambil juga membesarkan partai yang tempat rumah saya berdiam. Tentunya juga rumah orang lain juga pasti saya perhatikan sebagai mitra, tetapi rumah saya sendiri kan pasti punya porsi yang lebih besar. Itu komitmen. Jangan sampai kita karena kebanyakan kita seperti pesta ya, mungkin berpikir undangan sebaiknya dia makan supaya jangan ada cerita dan sebagainya, bisa-bisa orang di belakang rumah ini kelaparan. Itu yang saya juga tidak. Jadi komit saya kalaupun maju ya harus bisa membesarkan Niantana, tetapi juga bisa membesarkan mitra kita ini, partai yang dukung kita, termasuk tim sukses dan sebagainya harus besar sama, dan tidak boleh saling klaim karena masih banyak. Kita urus masyarakat ini kan tidak bisa klaim karena sukses seorang karena kita, tapi karena banyak orang.
Sehingga sebenarnya kalau saya maju tadi nanti kalau sebentar di moto nanti akan saya jelaskan Baik, kenapa ya. saya ini. Baik. Jadi saya terima kasih kayak pertanyaan-pertanyaan itu mengulek kayaknya saya harus buka semua. Ya, Nah, tentunya mungkin di kalau podcast publik kali Florespedia ini sudah tahu, silakan saya dinilai apakah saya layak atau tidak, itu haknya masyarakat. Baik. Jika diusung nanti dalam kontestasi pilkada Sika, bagaimana Bapak menerjemahkan konsep new dari Partai Golkar? New Maumere dari Partai iya. Golkar sendiri. Nah, terima kasih. Sebenarnya tagline New Maumere ini sebenarnya agak unik. Banyak pertanyaan. Oh, kok menjadi Bupati Sika? Kenapa yang dibicarakan New Maumere? New Maumere. Sebenarnya begini, publik perlu tahu bahwa kami itu komitmen di Partai Golkar itu bahwa Kabupaten Sika ini harus bisa melahirkan Maumere baru. Artinya perjuangan kita ke depan itu tidak hanya dalam rangka 5 tahun, tetapi disiapkan dalam rangka untuk mencapai Kota Madia Maumere sebenarnya. Itu targetnya Golkar, target besar itu Kota Madia Maumere. Sehingga apa? Kota Maumere ini perlu ditata, perlu dipersiapkan dengan baik sebagai kota yang siap untuk menjadi sebuah Kota Madia. Nah, sambil tetap kegiatan lain kita tetap ini, tetapi mempersiapkan. Mari kita lihat. Fokusnya pada New Maumere. New Maumere utamanya. sebenarnya target besar ke depan ini, kalau bisa dalam 5 tahun ternyata sudah bisa terbentuk Kota Maumere. Yang lain-lain kita bilang penciptaan lapangan kerja dan lain ekonomi aja itu pasti Baik, dia terbentuk multi efek sendiri. Sebenarnya goalnya di situ. Jadi tetap bangun Sika, tetapi mempersiapkan Sika akan melahirkan New satu Maumere. kota baru, Baik, yaitu ya. New, makanya New Jadi Maumere istilah New Maumere tagline. Nah, itu ada itu goalnya ke mungkin lebih pasnya nanti pada saat momen nanti akan kita jelaskan supaya tidak ada kerancuan bagi Florespedia untuk menanggapi bahwa sebenarnya New Maumere itu suatu cita-cita besar bahwa suatu saat itu Kabupaten Sika ini bisa melahirkan sebuah Kota Madia Maumere. Baik, ya. Nah. Jadi itu adalah istilah sendiri dari kata New Maumere. New Maumere. Jadi Maumere. Bapak sudah termasuk nih dalam nama yang ikut tahapan seleksi di Partai Golkar tersendiri, tahapan survei. Iya. Bagaimana dengan Bapak melihat peluang yang dikendalikan publik Sika terhadap diri Bapak yang akan dilaksanakan dalam survei yang akan dilaksanakan dalam beberapa hari ke depan oleh lembaga survei? Oke. Satu prinsip yang saya pegang itu juga saya sampaikan kepada teman-teman di Golkar bahwa saya menginginkan survei itu alamiah. Jadi tidak harus tebar itu poster banyak-banyak, ketika respon ditanya, oh saya kenal. Kenal belum tentu pilih. Tetapi kalau secara alamiah, walaupun presentasinya kecil, itu berarti orang tersebut dia pilih. Dia kenal betul. Maka sebagai bentuk iklan saya adalah saya sudah lama menabur elektoral sosial saya. Mau jadi pemimpin itu harus mulai tabur elektoral sosial dari lama. Dari muda, sejak puluhan tahun Anda sudah harus menabur elektoral sosial. Dengan siapa saja. Tidak berarti bahwa kita ini seperti penderma atau apa, tetapi komunikasi baik. Ada kita beri, tidak ada kita minta. Saling ini komunikasi yang baik dengan semua lapis publik di stratanya, teman-teman pers, teman-teman birokrat, teman-teman eksekutif, legislatif, itulah sebenarnya bentuk daripada menciptakan pamor atau iklan kita sehingga kita direspeki oleh publik. Nah, memang saya juga akan pasti membuat poster dan sebagainya, tapi ada saatnya. Nanti kita ikut survei saja. Pasti masing-masing punya cara untuk, kan survei sekarang kan bisa saja toh, pas di survei dia bilang itu kok pergi tanya si A, pergi tanya si B. Banyak hal yang akhirnya orang skeptis dengan survei, tapi saya punya keyakinan kalau di Golkar ini surveinya jujur, survei bukan satu-satunya alat ukur untuk menentukan Siapa pemimpin? siapa kader yang akan diusung. Tetapi survei adalah salah satu tools. Nah, survei adalah salah satu tools itu. Sehingga saya punya keyakinan saya mesti punya kans yang cukup tinggi untuk bisa dipilih oleh Golkar. Kami 7 orang, jadi kalau kita presentasi ya kami punya peluang ya 1 orang ya sekitar
ya 12-13% lah. Jadi pertarungan cukup sengit. Tapi saya yakin lah, saya kader Golkar. Dari 7 orang itu. Dari 7 orang ini kami punya peluang itu ya sekitar ya 10-15% lah masing-masing kami. Artinya kalau main dadu, tetapi saya harus yakin lah. Optimis. Harus optimis. Nah, bahwa nantinya dari salah satu 7. dari di antara 7 pasti itu salah satu yang ditunjuk. Baik. Salah satu pasti saya ditunjuk. Jadi Bapak, jika dari salah satu dari 7 dipilih salah satu yang diusung dari Partai Golkar, jika nantinya Bapak dipilih atau diusung menjadi bakal calon Wakil Bupati Sika periode 2024-2029, Bapak mau dipasangkan dengan siapa nih calon bupatinya? Artinya karena mendengar informasi yang beredar di luar, Bapak Frans ini dipasangkan dengan calon bupatinya itu Bapak Stefsai. Baik. Bagaimana Bapak? Jadi sebenarnya begini, saya buka rahasia kepada publik. Sepanjang diskusi publik, saya ini sebenarnya saya harus jujur. Saya harus ngomong bahwa nilai jual saya ternyata sebenarnya sangat tinggi. Ya. Nah, orang yang meminta saya untuk jadi wakil itu Pak Flory Mackeng. Sebelum yang lain-lain ada, ini saya orang pertama yang diminta Pak Flory Mackeng. Itu fakta. Nah, termasuk incumbent atau politisi lain. Tetapi kan saya punya cara pandang sendiri. Baik. Berpasangan itu kan tidak soal nama besar, tapi soal chemistry, soal nilai rasa. Orang ini cocok tidak menjadi teman diskusi untuk kerja dalam tim. Karena kalau hanya cocok-cocokan, apalagi cocok-cocokan karena geopolitik, cocok-cocokan karena banyak fulus dan sebagainya, saya pikir tidak. Orang tidak boleh dikawin paksa hanya karena hal-hal yang sebenarnya tidak perlu didiskusikan, tapi orang perlu dikawinkan karena dia punya chemistry, artinya ide yang sama, pikiran yang sama, rendah hati. Saya senang berpasangan dengan orang yang sederhana, sedikit omong tetapi kerjanya yang banyak. Saya teknokrat, jadi kami teknokrat ini biasanya omongnya sedikit tetapi Banyak. kerjanya harus lebih banyak. Dan saya sangat senang kalau berpasangan dengan orang yang omong sedikit tapi kerjanya banyak, dan orang itu harus seorang eksekutor, dan dia maju jadi bupati dan wakil bupati. Ini sebenarnya kalau kita lihat rumor di luar ini, sebenarnya kalau secara ekonomi tidak, masih lebih baik jadi anggota DPR, masih lebih baik jadi direktur Perumda. Tapi apa? Ada tanggung jawab untuk membesarkan orang-orang di sekitarnya, untuk membesarkan niat tanah. Maka saya merasa momen ini adalah momen paling pas untuk saya maju. Memang orang publik bilang bahwa Frans Laka bilang dia 2029. Ya, kalau 2029 saya keinginan saya. Tapi kalau 2024 itu kalau karena penugasan, saya pasti siap. Baik, ya, Nah, Pak. terkait dengan pasangan saya, terus terang, saya tidak bisa bilang bahwa saya itu nanti jadi nomor 1 atau jadi nomor 2, karena kami masih menghargai mekanisme partai. Tetapi kalau sebut figur yang seperti Stefanus Sai tadi, saya pikir why not? Baik, Itu juga figur yang baik untuk disandingkan karena dia seorang politisi, seorang ketua partai. Dan saya harus jujur, saya menilai Pak Stef Sai itu sebenarnya orang yang sudah selesai dengan dirinya. Dia tidak bergaya hidup mewah, sederhana apa adanya. Itu penilaian saya. Ya. Tapi bukan berarti hanya Pak Stef Sai. saja ya. Orang seperti Pak Robi Idong juga seorang petarung, orang baik. Pak Alex Idong, Pak Subandi dan lain-lain, Jipik yang masih muda-muda itu juga mereka orang bagus. Sekarang ada perempuan yang Ibu Foni. Foni Prancis. Saya juga suka seperti kalau Ibu Femi Bapa. Iya. Femi Bapa itu bagi saya orang-orang yang kedepannya punya potensi untuk menjadi pemimpin dan leadership. Ada juga seperti
Pak PJ Bupati, itu orang-orang bagus. Pak Paul di keuangan, Pak Germanus Goleng. Cuman kita ini karena punya orang tua, punya rumah, kita pasti disandingkan dengan orang-orang yang juga ada pendapat partai. Tidak bisa atas pendapat kita sendiri. Kecuali saya independen. Kalau saya independen, saya cari wakil yang saya suka, yang saya senang, sesuai ini. Suka-suka saya. Tapi kalau saya dengan partai tidak bisa lah. Ini ibarat kata kalau orang kita urus adat Maumere itu, nah pelai nama. Ya toh? Harus tanya deh, saya sihir dengan ini, Bapak Mama, kamu keluarga, kamu mau tidak? Atau tidak mungkin kita Bapak Mama bisa, saya mau jodohkan kau dengan ini, kau mau tidak? Itu harus ada diskusi, harus ada komunikasi, tidak bisa ujuk-ujuk langsung jadi. Jadi mari kita hargai dulu survei Partai Golkar, dia masih berproses. Toh saya di sana kan daftar nomor 1, nomor 2. Puji Tuhan kalau seandainya saya diusulkan, tapi kalau saya tidak diusulkan, saya akan dukung yang Golkar usul. Apapun persoalan saya pasti tetap dukung dengan cara saya. Baik ya Bapak. Jadi informasi yang beredar itu masih menjadi itu harusnya memang sudah menjadi konsumsi publik. Bagus juga untuk meramaikan diskus dalam masyarakat sehingga kita bisa menggali baik buruknya figur. Bisa saja saya berpasangan dengan siapa? Yance Maring atau anak muda yang milenial ini yang pertanian itu anak muda yang kedepannya bagus untuk bisa disandingkan JP dan sebagainya. Tapi ini kan ada pertimbangan hal-hal politis, geopolitik, soal lain-lain menjadi ranahnya partai. Saya pikir Florespedia ini teman-teman ini cukup menukik pertanyaan-pertanyaan sehingga kami ini belum ditetapkan, kami harus kampanye duluan, tapi saya pikir bagus. Itu supaya publik tahu siapa kami. Ya, supaya publik tahu. Kadang-kadang kami yang teknokrat ini sering dalam diam, tetapi kalau saya berkata apa adanya, ini mengalir saja. Saya tidak punya konsep, saya mengalir saja. Ketika Anda tanya, saya jawab apa adanya supaya publik tahu. Saya jujur tidak dengan pernyataan saya. Terima kasih nih. Ada semuanya, terima kasih. Jadi sejauh ini Bapak sudah mendaftar tentunya di partai Bapak sendiri, di Partai Golkar. Sudah ada komunikasi politik dengan beberapa partai lain untuk kepastian dukungan kursi mengikuti kontestasi Pilkada Sika. Pastinya ada. Pastinya ada. Diskusi antara para pemimpin partai pasti ada. Pengurus partai pasti ada. Dan sebenarnya saya secara pribadi juga ada diskusi-diskusi ya harus, tapi diskusinya saya itu saya sudah sampaikan bahwa saya tidak akan diskusi kalau tidak diketahui oleh partai. Jadi sepanjang diskusinya diketahui oleh partai saya lakukan. Karena apa? Untuk menjaga harmonisasi hubungan dengan partai. Istilahnya sama dengan kita pergi sihir-sihir di luar ini, artinya akan kasih tahu Bapak Mama, ini saya mau suka sama si An, boleh tidak saya ketemu apa. Jadi saya selalu memakai filosofi itu karena apa? Menghargai rumah sendiri itu penting. Jadi Bapak ini adalah salah satu bakal calon bupati dan juga bakal calon wakil bupati. Ya. Jadi nomor 1 dan nomor 2 nih. Sangat mungkin karena dinamika ini masih berjalan. Ya. Dan juga bagaimana nih Bapak Frans melihat Kabupaten Sika saat ini? Melihat dengan kepemimpinan Sika dari periode sebelumnya sampai dengan saat ini, kondisi saat ini. Oke, baik. Saya harus jujur bahwa Sika tidak sedang baik-baik. Karena didera dengan COVID, pengurangan pinjaman dan sebagainya. Tetapi saya harus katakan bahwa setiap pemimpin itu baik pada masanya. Dan saya, kalaupun jadi pemimpin Sika ke depan, seandainya Nian Tanah merestui, tugas saya adalah membenahi. Apabila kurang, memperbaiki, dan saya harus bisa menciptakan sesuatu yang baru untuk Nian Tanah. Dan itu komitmen saya dengan tidak punya niat satupun bahwa saya maju sebagai orang yang untuk menuntaskan dendam kesumat dari siapa-siapa. Tidak. Kalau saya maju karena menuntaskan dendam kesumat, berarti saya ke depannya itu saya dimusuhi banyak orang. Sehingga pemimpin-pemimpin sebelumnya pernah berkuasa itu dia harus menjadi mitra.
dia harus berjalan bersama-sama. Ke moto saya bersinergi nih. Baik. Bersinergi ini sebenarnya begini. Jadi sahabat Florespedia belum dengar, mungkin Bapak bisa menyampaikan moto. Baik, sebenarnya juga, sahabat Florespedia, tekad saya untuk maju ini sebenarnya dari keinginan untuk bersinergi. Kenapa bersinergi? Saya mengambil tagline itu karena bersinergi itu bersih, iner, sinar, energi. Kata bersinergi bagi saya itu dari dulu saya sudah pikir-pikir itu bagus itu untuk dijadikan tagline. Artinya harus bersih dari dalam hati dulu. Harus bersih dari dalam hati. Kita maju untuk niat yang baik dulu. Artinya dari dalam, iner, dari dalam. Terus kalau sudah bersih, hatinya bersih, itu kita bersinar itu. Ketika kita bersinar, ada aura, ada wibawa, itu kita mau ajak orang kerja itu, semua pasti merasa ada kepercayaan itu, ada kepercayaan, walaupun dengan keterbatasan kita. Sehingga di situ kita merasa, oh ada energi baru nih, kita harus kerja sudah, karena semua orang bersama-sama kita. Jadi bersinergi bersama-sama kita untuk kerja. Nah, tentunya, itulah yang menjadi harapan saya ke depan, bersama dengan Partai Golkar itu artinya ke depan, pemimpin di SIKA ini harus bisa membangun chemistry bersama-sama untuk bersinergi, bekerja bahu-membahu untuk merubah SIKA ini menjadi lebih baik ke depan. Tentunya saya harus menyampaikan kalau kami jadi pemimpin, kalau saya pribadi saya jadi bupati sebenarnya programnya jangan terlalu banyak-banyak. Kelihatan agak mentereng terus tidak fokus lagi. Nah, cukup yang sederhana saja yang bisa berkesan. Nah, salah satu nih saya sepakat dengan Golkar ini. Cita-cita ke depan itu membangun sinergi untuk menciptakan kota baru. Maumere yang baru, kota Madia baru. Nih kalau itu bisa goal, banyak hal yang bisa kita lakukan untuk anak-anak di SIKA sini, untuk orang-orang SIKA. Jadi saya lebih banyak, saya sependapat juga dengan program Bupati sebelumnya pemenuhan hak-hak dasar. Saya pikir pemenuhan hak dasar itu tidak usah diomong, itu sudah tugasmu. Tugas menjadi pemimpin itu pemenuhan hak-hak dasar. Tidak lain tidak bukan, sadang pangan papan. Yang kedua, SIKA ini tidak punya potensi yang luar biasa. Mari manfaatkan potensi yang terbatas ini. Lahan kita ini kan sudah tidak banyak yang bagus ini. Mari, kalau pertanian itu lebih pada, kalau ekstensifikasi sudah terbatas ini, lahan kita sudah sangat ini kritis dan sebagainya. Mari kita fokus pada intensifikasi hasil. Walaupun lahan kita terbatas, tetapi kalau kita menggunakan teknologi pasca perawatan, terus pengolahan pasca panen yang bagus, nilai tambahnya tinggi. Nah itu kalau di pertanian, termasuk di perikanan, potensi kita, ikan kita sudah banyak orang bilang, oh ikan kita sekian-sekian, faktanya tidak ada. Kalau perusahaan itu tahu, pengusaha-pengusaha yang tahu bahwa SIKA ini hasilnya bagus, orang sudah bangun industri. Tetapi apa, kita fokus pada UMKM. Jadi setengah jadi. Ke depan ini kita harus fokus setengah jadi. Yang berikut, SIKA ini masalah di mana, masalah kita semua sama-sama di Indonesia adalah lapangan kerja. Kalau saya fokus bangun itu balai latihan kerja di SIKA sini. Banyak lulusan SMA sarjana, Anda kasih keterampilan, Anda kasih dia alat kerja, kasih dia tali kail, bukan kasih dia ikan. Bangun itu BLK, latih anak-anak ini untuk supaya, karena kalau kita kirim keluar, lakukan kerjasama ini, anak saya sudah ini yang terlatih ini. Anda manfaatkan ini potensi. Itu sama dengan Anda menciptakan lapangan kerja, karena Anda menyiapkan orang yang sudah punya skill. Banyak skill yang bisa diciptakan. Kenapa harus kita percaya yang dari luar datang? Itu karena image-nya yang dari luar datang, dia sudah bawa skill. Kita di sini tidak. Nah, kita di sini tidak. Jadi kita harus menciptakan lapangan kerja itu dengan menyiapkan pribadi-pribadi yang punya skill untuk berkompetisi. Nah, itu tadi orang wira swasta itu kalau sudah punya skill kan dia bisa ajak teman yang lain kerja. Itu menciptakan lapangan kerja. Yang berikut, Maumere ini harus kedepannya itu berpikir Maumere ini sebagai kota yang untuk apa? Pusat perdagangan jasa. Nah, itu pasar-pasarnya itu dibenahi supaya orang berdagang safe. Sistem pasar ini ada pasar induk, ada pasar
penengah dan seterusnya itu dibenahi. Kalau dengan seperti ini ya, tidak bisa petani dari kampung langsung jual di pasar sebentar ini. Harus dibuat sistem sehingga ada simpul-simpul baru yang ketika orang berdagang ke pantai itu sudah ada pasar, kenapa tidak jalan? Nilai ini ke sana, kalau boleh ada pasar. Artinya pasar tidak harus yang besar-besar amat. Peti Somba, kalau boleh ada pasar. Supaya apa? Nah, hal-hal seperti ini harus kita siapkan. Tetapi intinya siapkan dulu perangkat tata ruangnya. Hari gini ketika Wuring itu beribut soal RDTR, saya harus sampaikan publik poros video. RDTR sudah ada sejak zaman saya. RDTR sudah ada sejak zaman saya. Dan itu kami dulu yang menggalang di Bapeda. Cuman menjadikannya sebagai perda itu kok terasa lama sekali sampai dengan sekarang. Jadi hampir sudah belasan tahun RDTRK itu kok tidak jadi-jadi. Sehingga dievaluasi ulang dan apa. Tapi saya pikir itu menjadi catatan-catatan baik yang kedepannya kita. Nah, satu lagi. Ada orang bilang banyak dana yang dihamburkan untuk beasiswa. Kalau saya, beasiswa ke depan itu berdasarkan kebutuhan. Apa yang paling dibutuhkan oleh Sika? Dokter, mari kita fokus kerjasama. Tidak harus pakai biaya Pemda. Kita ini kan bisa CSR. Oke, satu kecamatan 3-4 orang dokter. Kita kerjasama dengan Kementerian Kesehatan, kerjasama dengan Universitas Negeri. Kirim anak-anak kita. Pulang kau tinggal di desa. Dia menjadi the leader. Pengubah pemikiran di desa. Nah, itu yang sebenarnya sederhana-sederhana. Tidak usah terlalu. Nah, sehingga kalau maju dan bicara terlalu muluk-muluk juga saya pikir tidak. Saya sederhana saja, yang penting ada nilai tambah untuk Niantana Sika. Jadi seperti yang Bapak katakan tadi, mimpi besar dan juga harapan. Ataukah ada mimpi besar dan harapan lainnya untuk Niantana 5 tahun ke depan ini? Selain sesuai moto Bapak Frans tadi, bersinergi dan juga sesuai dengan istilah dari Partai Golkar tadi, New Maumere. Mimpi besarnya itu sebenarnya saya sejalan Partai Golkar bahwa kedepannya kita harus menyiapkan kota Maumere ini menjadi kota media baru. Itu yang pertama. Nah, tentu untuk menciptakan itu kita harus bersinergi. Harus ada komunikasi yang baik dengan kita punya anggota DPR RI. Mereka punya hak budget. Kalau komunikasinya baik, proposal kita baik, pasti mereka akan setuju. Tapi kita juga harus komitmen bagaimana penetrasi elektoral mereka. Kadang-kadang kita mau duitnya tetapi bekerja untuk orangnya tidak. Itu kan sebenarnya tidak etis. Kita harus bersinergi nih. Ada orang-orang kita di pusat dan sebagainya. Ada kementerian. Datang kementerian juga Anda bawa dengan proposal yang masuk akal, sistemnya yang jelas. Jangan proposalnya kita duduk di lain tempat, orangnya lain tempat, itu juga tidak bagus. Saya punya pengalaman kok di PDM ini kan, saya pernah dapat NUSP melalui World Bank hampir sekitar 55 miliar, tapi ya, setelah kita keluarkan eksekusinya hanya 20-an miliar. Tapi sekarang PDM itu sudah dapat APBN mungkin ke depannya 13 miliar. Jadi sebenarnya komunikasi yang intens antara daerah dengan pusat, dan kita harus rendah hati. Jangan lupa itu pegawai di kementerian itu walaupun pegawai kontrak itu dia itu salah satu decision maker awal. Kita bawa proposal, kita kasih di dia. Kalau Anda tidak komunikasi dengan dia tidak baik, ya berkasmu bisa saja dibuang. Yang berikut, mutasi itu baik ASN. Tapi kalau saya punya prinsip, kalau ke depan saya jadi pemimpin, orang harus bekerja dulu. Bekerja sampai dengan 1 tahun, sampai dengan program itu dia bawa sampai selesai. Ibarat kata kalau seandainya, minta maaf ya, ayam kalau sementara bertelur, baru 2-3 butir, tiba-tiba itu betinanya kasih keluar, datang ayam betina, yang ada tuh pasti telurnya dia kasih rusak. Syukur kalau dia bertelur kasih jadi, yang ada dia kasih rusak. Itu juga filosofi, kalau boleh ayam itu bertelur sampai menetas. Nah, anggaran APBD ini, program ini kan 1 tahunan. Mari, ini teman-teman kita ASN berada dalam lingkungan ini 1 atau 2 tahun, dia evaluasi. Dia bawa itu program sampai selesai, baru dia mari kita pikirkan apa mutasi promosi atau mutasi dalam rangka karena dia tidak ini, itu hal lain. Tetapi program ini harus tuntas, dia ada waktu. Tidak bisa sebentar kita mutasi, sebentar kita mutasi. Makanya banyak program yang gagal. Teman-teman kita pegawai kecil itu punya channel di kementerian.
Kalau dia dikasih pindah, dia bilang, ini sudah tidak jadi lagi, tidak jalan, buyar kita. Makanya sebenarnya hal-hal yang sepele itu mari kita benahi. Ini sebenarnya evaluasi. Tetapi semua pemimpin itu baik di masanya. Tidak bisa kita menyatakannya, karena dia menjalani sesuatu situasi dan kita hargai bahwa karena apa? Dia menjadi pemimpin kan kita juga yang pilih. Nah, yang ada kita mari evaluasi diri, tapi bukan berarti menilai baik buruk. Dia baik di masanya, tetapi kalau seandainya kita menginginkan ada yang lebih baik, mari kita pilih yang baru. Nah, saya berharap kalau besok lusa saya maju, sahabat Flores Pedia boleh pilih saya dan pegang ini omongan saya, supaya menjadi komitmen kita bersama. Saya harus jujur bahwa saya adalah komitmen dari omongan saya. Baik ya. Jadi sahabat Flores Pedia, kita sudah berbincang kurang lebih beberapa menit bersama Bapak Frans Laka terkait gagasan, misi, dan juga tujuan atau goal ke depan untuk 5 tahun ke depan nantinya. Jadi Bapak Frans ini adalah salah satu teknokrat, salah seorang direktur utama Perumda Werpuan juga yang sekarang berencana mengikuti kontestasi Pilkada Sika. Dari dulu pemimpin Sika ini orang bukan teknokrat ya? Tidak. Dari dulu seorang ekonomi Dan Bapak politisi. salah satu Baru kali ini bahwa ada orang teknokrat yang mau maju. Baik. Dan ingat, Jokowi itu seorang teknokrat. Baik. Tapi bukan berarti saya mensajarkan diri dengan Jokowi. Dia terlalu besar buat saya. Tetapi dia menjadi inspirasi buat saya. Luar biasa ya kakak. Bapak Frans. Jadi, terima kasih. Ya, kita sudah berbincang kurang lebih beberapa menit bersama Bapak Frans terkait banyak sekali hal-hal yang disampaikan beliau. Mulai dari istilah Partai Golkar sendiri menjadikan Maumere menjadi kota madya, dan banyak sekali mimpi besar dari Bapak Frans untuk satu lagi saya pingin begini. Baik. Teman-teman Flores Pedia, jadi pemimpin kalau mau makan itu tangan harus kotor. Kerja dulu baru makan. Karena ketika Anda tidak kerja baru makan, berarti harus ada orang yang jadi korban. Tidak boleh tangan bersih. Ketika Anda punya tangan kotor, Anda merasakan bagaimana dia bekerja menjadi tangan itu kotor. Dan Anda harus terjun. Kuku ini harus tumpul, tidak boleh tajam. Kalau orang lihat bilang kungu tubuh 5 bita. Jadi kalau Anda mau makan, Anda harus tangan berlumpur dan kukumu harus tumpul. Dimanapun Anda berada, termasuk pemimpin. Dan itu menjadi filosofi saya. Jangan lupa, saya jadi direktur PDM, tanya pegawai PDM. Direktur di Indonesia yang pikul pipa mungkin hanya saya. Yang gali lubang mungkin hanya saya. Yang pasang SR, senei saya. Instalasi ikut, itu tarik lopor, pompa, naik di atas tower, hanya saya. Saya boleh disandingkan dengan direktur PDM seluruh Indonesia. Saya tidak pernah punya dasi. Karena apa? Saya makan gaji. Dan itu menjadi motivasi. Kalau besok lusa saya jadi pemimpin, saya harus bisa jadi petani, saya harus bisa jadi nelayan, saya harus merasakan apa yang dirasakan. Tidak bisa saya berdiri di satu tempat terus saya mengukur. Nah, itu tidak pas juga. Supaya apa? Kita mulai Maumere ke depan ini kita harus sederhana, jangan wow sekali, supaya apa yang kita bisa kita lakukan. Termasuk hari ini saya terima kasih bahwa saya bisa lakukan bicara di sini juga karena campur tangan Adesonya dengan teman-teman Flores Pedia. Saya terima kasih banyak. Kami yang sudah bicara ini mungkin katanya sudah 4 ya. Iya, sudah sesi keempat. Kedepannya mesti undang lagi pemimpin-pemimpin. Dia harus berani bicara di sini, harus bicara dengan spontan apa yang dia tidak boleh terukur, dan saya pikir kita bicara spontan apa yang ada di benak dia bicara untuk masyarakat menilai. Ya, jadi podcast kali ini dengan segmen khusus mencari pemimpin Sika. Jadi kami akan mengundang beberapa narasumber yang berencana mengikuti kontestasi pilkada tahun ini. Jadi ini sesi keempat bersama Bapak Frans. Saya terima kasih. Kurang lebih sudah beberapa menit, sahabat Flores Pedia, kami berbincang-bincang bersama salah seorang bakal calon Bupati Sika dan bakal calon wakil Bupati Sika. Jadi dari Partai Golkar. Dari Partai Golkar, tergantung diusung dari Partai Golkar untuk maju nomor 1 atau 2. Nanti kita melihat perkembangan selanjutnya. Nah, kami masih disurvei. Iya. Baik. Jadi Bapak Frans, pertanyaan terakhir nih Bapak.
kepada dari tim podcast dan kepada Bapak mungkin pesan yang mau Bapak sampaikan. Apa pesan yang mau Bapak sampaikan kepada kaum muda di Kabupaten Sika agar bisa mengikuti langkah Bapak menjadi seorang teknokrat dan juga seorang politisi? Silahkan Bapak. Anak-anak muda Sika, saya pikir saya tidak mengatakan bahwa diri saya adalah salah satu contoh baik, tetapi ada banyak hal baik yang telah saya lakukan dan bisa menjadikan contoh. Jadilah petarung. Sebagai anak-anak muda Sika, dimanapun Anda berada, baik yang masih sekolah atau menjadi mahasiswa ataupun yang sudah bekerja ada dimanapun saja, Anda harus tangannya berlumpur dan kukunya tumpul. Anda harus jadi pekerja. Jangan pernah berpikir berangan-angan terlalu tinggi. Anda harus terjun supaya Anda bisa merasakan dunia kerja. Jangan gengsi dengan pekerjaan-pekerjaan kecil. Hari gini ada orang kecil yang punya nilai ekonomi lebih besar dari kita. Mari kita lihat, minta maaf. Anak-anak muda, sarjana, ketika Anda harus berpatok bahwa harus ada sarjana, harus kerja ini, lihat teman-teman kita yang tidak sarjana, dia punya ekonomi lebih baik dari Anda. Kesarjanaan kita sebenarnya bagian daripada untuk membuka wawasan kita untuk menciptakan sinergi terhadap memanage hidup kita untuk melihat peluang ke depan sehingga kita menjadi lebih baik. Jadilah petarung dan pendamai. Karena apa? Sekarang sudah banyak anak-anak muda kita menjadi perusuh, menciptakan konflik-konflik. Kalau Anda mau jadi pemimpin, Anda harus jadi pendamai, mempersatukan. Sehingga ketika Anda di forum, Anda akan dicari, oh, orang ini, mari kita cari. Karena dia ini bisa untuk meluruskan dan sebagainya. Jadi yang pertama, kungu tubuh 5 bita, tangan berlumpur, kuku harus tumpul. Yang kedua, Anda harus menjadi pendamai. Nah, dan yang ketiga, fokus pada tujuan. Nah, jangan fokus pada perbincangan orang. Ya, nah, tentu masing-masing anak-anak muda ini punya cara untuk mencapai sukses. Saya dengan cara saya, Anda dengan cara Anda, tetapi yang paling penting adalah Anda fokus pada tujuan Anda sendiri. Ya, selanjutnya di momen pilkada ini, jadilah penerang. Anda harus bisa menjelaskan kepada masyarakat mana pemimpin-pemimpin yang punya karakteristik baik yang bisa membawa Sika ini lebih baik. Saya termasuk boleh dievaluasi. Kalau seandainya ternyata Anda punya persepsi dan Anda punya data bahwa saya ini, Anda boleh menjelaskan. Tetapi Anda tidak boleh berada pada posisi menghakimi para pemimpin. Ya. Jadi supaya Anda dinilai Anda layak untuk menjadi berada di tengah-tengah kami-kami yang berkompetisi. Jadi saya pikir cukup sederhana saja. Dan ingat, dunia ini ada Allah, ada alam, dan ada arwah. Bersinergi. Tetap berharap pada Tuhan, baik kepada sesama dan lingkungan, juga meminta doa dari leluhur kita supaya Anda bisa menjadi besar. Terakhir, belajar budaya leluhur kita. Kita sekarang mulai lupa nih dengan budaya leluhur kita, sehingga ketika duduk di meja adat mulai bingung sendiri. Adat itu diciptakan dalam rangka untuk mengatur. Jadi mari kembali. Saya ke depan juga punya program itu, kalau seandainya saya jadi pemimpin itu, budaya lokal itu menjadi mulok di SD. Supaya mereka tahu tuh prosesi adat dan sebagainya, supaya jangan hilang. Itu warisan budaya yang nilainya cukup tinggi. Mereka dulu tidak pernah pakai sekolah kita untuk merumuskan itu. Tetapi ketika mereka sudah menjadikan sesuatu itu, kita sekarang malah melupakan. Nah, mari kita menggali akar budaya itu supaya kita kembali menjadi orang-orang yang bijak ke depan. Saya pikir itu saja.
Saya mungkin bukan orang yang sempurna, tetapi saya menjadi salah satu yang dapat nilai untuk menjadi lebih baik memimpin Sika. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Frans telah menyampaikan pesan kepada kaum muda Sika di luar sana. Jadi terima kasih atas waktunya Bapak karena sudah hadir dalam studio podcast Florespedia kami dalam sesi keempat ini. Baik, sebagai kandidat saya sebenarnya sangat berterima kasih bahwa kami diberi kesempatan untuk menjelaskan siapa kami. Melalui media ini dan Florespedia, saya sampaikan terima kasih. Andalah penerang obor di tengah-tengah masyarakat yang lagi gaduh dengan dinamika ini. Hadirkan kami ada di sini dalam persoalan. Mungkin ini sekarang pilkada, sebentar lagi mendunia kerja dan sebagainya, sehingga ini menjadi sebenarnya ini bagian daripada kontribusi anak-anak muda. Ini saya lihat orang Florespedia ini anak-anak muda semua, ini kontribusi Anda untuk ini. Dan saya sangat apresiasi. Sebenarnya saya tadi menyembunyikan identitas. Saya juga orang pers. Baik. Saya sebenarnya orang pers sudah dari lama. Kalau ada Mario tahu. Saya sebenarnya orang pers, tapi Mario lebih senior dari saya. Ya, saya juga orang pers, tapi dalam keseharian saya sangat dibantu oleh teman-teman media. Ya, terima kasih. Terima kasih. Selamat malam Selamat Ade Sonya, selamat malam sahabat-sahabat Florespedia. Semoga saja diskusi kita kali ini membawa berkat dalam kata-kata. Baik, selamat malam. Dan demikian sudah perbincangan kita pada hari ini bersama bakal calon kepala daerah Bapak Fransiskus Laka STMT, seorang teknokrat dan juga seorang direktur Perumda Bayar Puan Sika. Semoga perbincangan kita hari ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sika dan juga dapat menambah pengetahuan terkait perhelatan Pilkada Sika tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024 ini. Mari menjadi pemilih yang cerdas untuk Kabupaten Sika yang lebih baik. Amin.